Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat. Luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan membahas tema 5, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran 1. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankannya. Pejuang-pejuang tersebut diantaranya adalah Cut Nyak Dien yang berjuang melawan penjajah Belanda yang berasal dari Aceh. Sisi Mangaraja. Sisi Mangaraja adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Pejuang yang sangat gigih berperang melawan Belanda. Pangeran Antasari berjuang di daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau tanpa takut melawan penjajahan Belanda. Dewi Sartika berperan dalam kemajuan pendidikan khususnya kaum wanita di daerah Priangan, Jawa Barat. Kapiten Patimura, pahlawan yang sangat berjasa dalam membebaskan Maluku dari kekejaman para Belanda. Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa. Beliau berasal dari Yogyakarta. Silas Papare adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya ke dalam wilayah Indonesia. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Salah satu peninggalan dari para pahlawan tersebut adalah sikap sifat kepahlawanannya. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita miliki sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita. Kita juga bebas untuk mendapatkan pendidikan dan mengemukakan pendapat. Banyak pahlawan dari berbagai Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain sikap-sikap kepahlawanan, para pahlawan nasional juga biasanya memiliki peninggalan-peninggalan. Salah satunya adalah Bung Tomo. Bung Tomo adalah salah seorang pejuang yang berusaha untuk membebaskan Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya dari cengkraman Belanda. Keberanian dan aksi heroiknya telah membakar semangat para pejuang. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapiten. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Tahukah kamu bahwa salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion?
Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya, sehingga pengemudi bisa melihat bayangan yang ada di belakang mereka, demi menghindari adanya kecelakaan. Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat sifat-sifat bayangan pada cermin. Cermin dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar adalah cermin yang biasa kita pakai untuk melihat bayangan kita. Orang-orang biasanya memakai cermin cembung untuk berhias atau merapikan diri sebelum bepergian. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya berbentuk seperti bagian dalam lingkaran. Cermin ini biasa dipakai untuk senter, termasuk untuk menara pandang. Cermin cembung biasa digunakan pada kaca-kaca di pinggir jalan. Hal ini berfungsi agar para pengendara ataupun pejalan kaki bisa melihat keadaan di sekitar jalanan tersebut. Masing-masing cermin memiliki sifat-sifat bayangan. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya atau semu, dan sama besar. Sifat sama besar artinya besar dan tinggi benda sama dengan besar dan tinggi bayangan. Oh iya, bayangan pada cermin datar juga terbalik atau tertukar ya. Misalnya, tangan kanan di cermin akan tampak menjadi tangan kiri, dan sebaliknya. Jenis cermin yang kedua yaitu cermin cekung. Ada 4 sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Yang pertama adalah nyata dan terbalik. Jika ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, maka sifat bayangannya dapat diperbesar. Namun, jika ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, misalkan pada sendok, maka sifat bayangannya diperkecil. Sementara, sifat bayangan pada cermin cembung antara lain maya, tegak, dan diperkecil. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat percobaan berikut ini. Hai anak-anakku semua, hari ini kita akan melakukan percobaan mengenai sifat-sifat bayangan pada cermin. Alat yang kita butuhkan antara lain cermin datar, kalian bisa menggunakan kaca yang ada di rumah ya. Dan yang kedua adalah sendok makan. Caranya sangat mudah. Pertama, kita akan mengetahui sifat-sifat bayangan dari cermin datar. Caranya adalah silahkan kita buka cerminnya seperti ini. Kemudian kalian lihat bayangan kalian dalam cermin. Kalian maju dan mundurkan cerminnya seperti ini. Bagaimana bayangan yang tertangkap pada cermin tersebut? Kemudian, percobaan kedua, kita akan menggunakan sendok. Dalam sendok ada 2 jenis cermin. Ya, yang pertama ada bagian yang melengkung. Ini adalah bagian untuk cermin cekung. Dan yang kedua, bagian belakangnya berbentuk seperti bola bagian luar. Ini namanya adalah cermin cembung. Cekung, cembung. Caranya adalah pertama kita ke cermin cekung dulu ya. Nah, coba kalian perhatikan bayangan yang ada dalam cermin cekung tersebut.
Bagaimana bayangan yang tampak? Bagaimana? Apakah sama atau terbalik ya? Setelah kalian mendapatkan sifat bayangan pada cermin cekung, coba kalian balik, kemudian lihat bayangan kalian yang tampak pada bagian yang cembung. Apakah bayangannya berbentuk sama atau berbeda? Silahkan kalian tuliskan hasil pengamatan kalian pada laporan percobaan. Terus semangat saat melakukan percobaan. Silahkan kalian minta didampingi oleh orang tua kalian. Bagaimana? Mudah bukan melakukan percobaannya? Jangan lupa ya, tetap semangat saat melakukan percobaan. Jangan patah semangat dan teruslah berusaha. Sifat pantang menyerah tentu saja sudah diwariskan dari para pahlawan ini. Demikian materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.